Ya, nggak semua masuk ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini dapat berjalan lancar dan ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Lalu Al-Fatihah. Nah, sebelum kita memasuki bab baru, kita akan mereview sedikit materi mengenai minggu lalu. Kita minggu lalu membahas tentang apa? Ragam penyakit hati. Ada yang masih ingat apa saja ragam penyakit hati? Ragam penyakit hati ada nifaq, ada ghadab, dan ada qaswa al-qaul. Bagus sekali Mbak Rosa. Kemudian Mbak Rosa, apa itu nifaq? Nifaq secara bahasa artinya munafik, menyembunyikan, bohong, dan berpura-pura. Sedangkan secara istilah, nifaq adalah sikap menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya karena hal ini diketahui keberadaannya oleh orang lain sehingga menamakan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Wah, good job. Kemudian ada ghadab. Mbak Rika, apa itu ghadab? Ghadab secara bahasa artinya marah, mengamuk, murka, barang, besar, jengkel, naik hitam. Ghadab secara istilah adalah sikap tercela di mana gejolak darah dalam diri seorang karena tidak senang pada perlakuan tidak pantas. Oke, terima kasih. Bagus sekali Mbak Rika. Nah, pada hari ini kita akan masuk ke bab baru, yakni kita akan membahas mengenai etika pergaulan dalam Islam. Nah, mengapa sih kita perlu mempelajari materi etika pergaulan dalam Islam? Gunanya untuk membina ukhuwah atau persaudaraan dan menghindari permusuhan antara sesama. Dengan kita memiliki etika biasa kita sebut juga adab, tata krama, sopan santun, kita akan dapat berinteraksi dengan sesama manusia dengan lebih baik sehingga kerukunan akan tercipta. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini adalah yang pertama, agar kalian dapat menjelaskan apa sih pengertian dari etika bergaul. Kemudian kalian juga dapat menjelaskan etika bergaul dan larangan dalam bergaul, baik itu kepada yang lebih tua, yang lebih muda, teman sebaya maupun lawan jenis. Dan yang terakhir, yakni agar kalian dapat menjelaskan apa sih pentingnya etika bergaul dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum membahas lebih jauh mengenai materi kita kali ini, buka dulu buku kalian halaman 71. Nah, di situ terdapat dua gambar. Gambar 1 dan gambar 2. Apakah permasalahan yang ada dalam gambar tersebut? Gambar 1 silakan Mbak Rosa. Di gambar 1 itu gambar yang menjelaskan ada orang yang sedang bertaut. Oke. Bagaimana? Berarti kalau begitu mereka itu tidak menerapkan etika terhadap teman sebayanya. Oke, benar sekali. Kemudian bagaimana sikap kita seharusnya kepada teman sebaya? Sikap kita itu sebaiknya saling menyayangi, saling menghargai, dan tidak bermusuhan terhadap hal kecil. Oke, good job. Terima kasih. Selanjutnya gambar 2, Mbak Rika. Gambar 2 itu menjelaskan mengenai orang yang menghardik orang yang lebih kurang. Oke. Ya, mereka tidak menerapkan etika bergaul dengan orang yang lebih tua. Bagaimana seharusnya kita bersikap kepada orang yang lebih tua? Seharusnya kita lebih menghormati orang yang lebih tua dan mendengarkan dan mengikuti arahan yang ditujukan dari orang tua. Oke, good job. Nah, dari dua gambar tersebut merupakan permasalahan yang berkaitan dengan pembahasan yang akan kita bahas, yakni etika pergaulan dalam Islam. Sebelum saya bahas materinya, dengarkan baik-baik. Setelah saya selesai menjelaskan materi, nanti silakan bikin pertanyaan. Saya kasih waktu nanti. Kemudian selama saya menjelaskan materi, catat poin-poin penting di dalam buku tulis kalian, nanti akan saya periksa. Oke, kita masuk ke materi. Pembahasan pertama yakni mengenai pengertian etika bergaul. Etika
sendiri merupakan ilmu tentang apa itu yang baik, apa itu yang buruk, dan mengenai hak dan kewajiban. Etika sendiri dalam bahasa Arab kita artikan sebagai adab, kalau bahasa Jawa biasanya tata krama. Sedangkan bergaul ya aktivitas berbaur antara individu maupun kelompok. Kemudian apa? Jadi apa yang dimaksud dengan etika bergaul? Ada yang tahu? Oke, etika bergaul adalah aturan untuk bertingkah laku dalam berinteraksi maupun berkomunikasi dengan orang lain sehingga akan terjalin hubungan yang baik atau ukhuwah Islam yang baik antar sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat 63 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawlan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Silakan Mbak Ustaz bacakan artinya. Artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang jahil yang menyapa mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Quran surat Al-Furqan ayat 63. Oke, good job. Terima kasih. Pembahasan kedua yakni mengenai macam-macamnya. Ada yang tahu etika bergaul itu dibagi menjadi berapa? Etika bergaul dibagi menjadi 3. Ada juga bilang dibagi menjadi 4. Kita bikin menjadi 4 aja ya. Yang pertama, kepada siapa dulu? Yang lebih tua. Oke, yang lebih tua. Etika bergaul yang lebih kepada yang lebih tua. Siapa saja kira-kira orang yang lebih tua dari kita? Orang tua. Oke. Orang yang lebih tua dari kita. Umurnya lebih tua dari kita. Kemudian ada guru. Oke. Jadi orang tua merupakan orang yang dipandang lebih tua, baik itu dari segi umur maupun pengalamannya. Kemudian bagaimana sih etika bergaul kepada orang yang lebih tua? Menurut Imam Ghazali ada 7. Yang pertama adalah mendengarkan dan mengikuti arahan orang tua. Kita harus selalu mengikuti arahan dari orang tua. Tetapi jika arahan atau nasihatnya itu tidak melenceng dari ajaran agama Islam, semisal mereka menasihati kita, menyuruh kita bla bla bla, tapi itu keluar dari ranah agama Islam, kita wajib untuk menolaknya. Oke. Yang kedua adalah berdiri ketika orang tua berdiri. Kalau di dalam bahasa Jawa apa namanya? Kandue dugo. Semisal kita berdiri, ada orang tua duduk, kita malah berdiri, itu kan nggak baik. Kemudian yang ketiga, tidak berjalan di depan orang tua. Tapi kalau kalian kepepet banget mau lewat depannya orang tua, biasanya kita menundukkan badan. Menundukkan badan. Iya. Sambil bilang Amin. atau permisi. Yang keempat, mencari ridho kedua orang tua. Gimana caranya mencari ridho kedua orang tua? Tidak durhaka. Oke, tidak durhaka, tidak membenci orang tua, selalu mendoakan orang tua, selalu mematuhi perintah Orang tua. Oke. Yang kelima, bersikap rendah hati kepada orang tua. Boleh nggak sih semisal kita bicara pakai nada tinggi kepada orang yang lebih tua? Tidak boleh. Tidak boleh. Semisal kalian lebih mapan, pendidikan kalian lebih tinggi, bolehkah kalian berbicara lebih tinggi nadanya? Tidak boleh. Tidak boleh. Tapi kebanyakan saat ini orang itu kalau sudah memiliki pangkat yang tinggi, pendidikannya tinggi, mereka seringkali merupakan adab kepada orang yang lebih tua. Kemudian tidak mungkin kebaikan orang tua. Selanjutnya tidak menunjukkan sikap murung dan tajam di hadapan orang tua. Terus gimana kalau kita kecewa sama orang? Harus gimana? Gimana sih? Diam aja. Bersikap sewajarnya. Oke. Yang terakhir, sebelum pergi kita harus meminta
diperbolehkan. Oke, yang kedua, yang pertama tadi terhadap orang yang lebih tua. Yang kedua, Kita bergaul dengan teman sebaya. teman sebaya. Teman sebaya itu siapa sih? Orang yang seumuran dengan kita bisa. Oke, Terus terus? teman bermain kita, Oke, benar sekali. teman sekelas. Bisa kawan, sahabat, atau orang yang usianya hampir sama dengan kita itu teman sebaya. Kemudian dalam Al-Quran kita diajarkan bertingkah atau beretika seperti apa dalam bergaul dengan teman sebaya. Saling tolong menolong. Ya, benar sekali, saling tolong menolong ketika teman mendapat kesulitan. Kemudian setelah kita menolongnya, kita ungkit nggak kebaikan kita? Jaga. Jangan ya, itu tidak baik. Kemudian yang kedua, Berkata baik. berkata baik. Kemudian yang ketiga adalah menjaga persaudaraan. Yang keempat, kita harus saling menasihati. Semisal ada kasus seperti ini, ada teman kita yang berbuat buruk, kemudian kita kan sebagai teman dan sebagai sesama muslim kita mau menasihatinya yang untuk yang lebih baik, tapi dia tuh nggak mau. Bagaimana? Udah, yang penting kita sudah memberi nasihat kepada teman. Benar sekali. Yang penting kita sudah gugur kewajiban, kita sudah menasihatinya dengan baik. Pilihannya untuk berubah diserahkan kepada orang yang kita nasihati tadi. Kemudian larangan dalam bergaul dengan teman sebaya. Yang pertama adalah bermusuhan. Bertengkar. Ya seperti gambar yang pertama dinyatakan oleh Mbak Rosa tadi, itu adalah bentuk permusuhan atau tawuran, itu tidak diperbolehkan. Yang kedua adalah pergaulan bebas. Pergaulan bebas ini bergaulnya kaum laki dan perempuan yang bukan mahram di suatu tempat di mana mereka saling berkontak, baik itu fisik maupun cuman pandang-pandangan aja, dan ujung-ujungnya akan mengakibatkan perbuatan negatif. Perbuatan negatifnya ini yang melanggar norma-norma seperti berzina, minum minuman keras, narkoba, apalagi mencuri. Ada lagi? Oke, cukup itu aja ya. Yang ketiga ada bergaul Ketika bergaul dengan orang yang lebih muda. kepada orang yang lebih muda. Orang yang lebih muda. Siapa orang yang lebih muda? Adik. Hmm, Orang yang usianya di bawah kita. Oke, benar. Bagaimana tata cara bergaul dengan orang yang lebih muda? Menyayangi yang lebih muda. Membimbing. Ke arah yang kebaikan. Oke. Memberikan tauladan yang baik. Dan memberikan apresiasi atas pencapaian yang sudah tercapainya. Oke, pintar sekali. Nah, ada larangan-larangan dalam bergaul terhadap orang yang lebih muda. Yang pertama adalah tidak meminta penghormatan yang berlebihan. Ada yang tahu kasus kayak gini, permasalahan yang melibatkan penghormatan yang berlebihan? Mungkin kasus-kasus kayak di sekolah ya Bu ya. Ada kakak kelas itu cuma lihat adik kelasnya itu kayak, oh kamu itu lihat saya tuh nggak sopan ya, sama kakak kelas itu nggak sopan. Itu kan salah satu bentuk contoh gila hormat. Oh, ya, benar sekali Mbak Rosa. Yang kedua adalah antipati. Antipati adalah sikap individualis cenderung mementingkan diri sendiri. Oke, kemudian yang terakhir, yakni Etika bergaul dengan lawan jenis. oke, benar sekali, lawan jenis. Kenapa ada yang mengatakan macam-macamnya cuma 3? Karena lawan jenis itu masuk ke dalam poin Teman sebaya. ya teman sebaya. Ada yang tahu apa aja tata cara bergaul dengan lawan jenis? Menjaga pandangan. Iya benar, menundukkan pandangan atau menjaga pandangan. Kemudian kita harus Allah. Kemudian berteman semata-mata karena Allah, tidak ada unsur-unsur lain. Saling bertanggung jawab dan juga kita harus juga menjaga kemaluan. Sebenarnya itu Islam tuh tidak membatasi atau melarang siapapun untuk bergaul, baik itu perempuan ke laki itu
ujung-ujungnya? Zina. Oke, benar sekali. Yang kedua, melakukan pembauran atau istirahat dengan lawan jenis. Dia tuh berbaur laki-laki perempuan, tapi nggak ada penghalangnya sama sekali gitu loh. Dia mau kontak fisik, mau ngapain terserah, itu nggak boleh. Kemudian yang kedua, bersorak berlebihan. Contohnya? Kemudian. Oke, mereka berlebihan. Sebenarnya nggak apa-apa kalian mau dandan, tapi kan kembali lagi ke niatnya. Niat kalian berdandan tuh buat apa? Mempercantik diri saya sendiri. Kalau niat kalian untuk Menarik lawan jenis. ya itu tidak boleh. Nah, suka terakhir ya ini mengenai pentingnya etika bergaul. Mengapa etika dalam pergaulan itu penting? Karena etika bergaul itu merupakan salah satu dari unsur Islam, iman, dan ihsan. Etika bergaul merupakan praktek atau bukti akan keyakinan kalian, iman kalian terhadap agama Islam. Intinya, etika bergaul ini sangat penting karena merupakan wujud dari keyakinan beragama Islam baik dari perintah ataupun untuk membina persaudaraan, menjauhi menjauhi permusuhan dan perbuatan yang keji. Oke. Sekian materi dari saya. Sudah mencatat poin-poin pentingnya ya? Sudah. Oke. Selanjutnya, Ibu kasih waktu berapa? 5 menit atau 10 menit buat bikin pertanyaan? 10 menit. Oke, Ibu kasih waktu 10 menit buat kalian bikin pertanyaan. Dimulai dari sekarang. Nah, sudah 10 menit ya anak-anak? Sudah siap pertanyaannya semuanya? Sudah. Nah, cara mainnya kayak gini. Per anak, silahkan bacakan pertanyaan kalian. Teman lainnya menyimak dan menulis di buku catatannya masing-masing. Nanti saya beri waktu 10 menit untuk mencari jawabannya. Kalian bisa memanfaatkan sumber belajar manapun untuk mencari jawabannya. Semisal di buku kalian tidak ada. Oke, yang pertama, Mbak Rosa, pertanyaannya silakan. Perkenalkan, nama saya Afrina Rosada, biasa dipanggil Rosa, dengan NIM 0402032011. Saya ingin bertanya, Bu, kan sekarang kan era-eranya begini. Seringkali anak-anak muda itu berpikiran bahwa orang-orang tua itu memiliki pikiran yang kolot. Pertanyaan saya, bagaimana implementasinya etika terhadap orang tua dengan pertanyaan yang sudah saya ajukan tadi, Bu? Bisa diterima? Bisa. Pertanyaannya bagus sekali anak-anak. Tepuk tangan dong. Dari sini ada yang paham? Sudah pertanyaannya Mbak Rosa bagaimana? Oke, sudah paham ya. Pertanyaan kedua, silakan Mbak Rika. Bu, saya izin bertanya. Perkenalan. Nama saya Siti Agus Rika, biasa dipanggil Rika, dengan NIM 93240019. Pertanyaan saya, sebelumnya kan Ibu menjelaskan bahwasannya antara laki-laki dan perempuan itu tidak boleh saling berhubungan atau berduaan secara langsung atau tanpa adanya wali atau orang lain di dalamnya. Iya, benar kali. Tapi untuk era sekarang, era digital, sekarang kan bisa lewat online, Bu, seperti video call misalnya antara laki-laki dan perempuan. Nah, untuk solusi tersebut itu bagaimana menurut Ibu? Terima kasih. Oke, pertanyaan bagus sekali Mbak Rika. Tepuk tangan semuanya. Oke, pertanyaannya sudah disampaikan semuanya. Ibu kasih waktu lagi 10-15 menit buat kalian cari pertanyaannya. Kalian bisa browsing dimanapun. Oke, silakan Mbak Rika. Nah, sudah 15 menit. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Oke, silahkan. Siapa yang mau menjawab pertanyaan dari teman-teman kalian? Bu, saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Rosa. Ya. Pertanyaannya tadi, kebanyakan anak muda sekarang memandang kolot pemikiran orang tua. Bagaimana implementasi adab terhadap orang tua dengan permasalahan yang telah disebutkan tadi, yaitu merencanakan menanamkan pada diri sendiri untuk menahan diri, sopan dan belajar dari orang yang lebih tua, dan selalu berbenah diri. Nah, benar sekali jawaban dari Mbak Rika ya. Otomatis gini, jika seorang anak muda berpikiran seperti itu, yang perlu kita lakukan adalah mindset si anak muda tadi.
Bagaimana caranya? Berangkat dari lingkungan keluarganya terlebih dahulu. Bagaimana lingkungan keluarga tadi mampu menanamkan etika-etika yang baik terhadap sesama manusia sejak anak muda tadi masih kecil. Kemudian kita lihat juga lingkungan masyarakatnya. Alangkah baiknya orang tua anak muda tadi bisa mengarahkan bagaimana cara-cara bergaul, dengan siapa anak tersebut bergaul, agar apa? Agar dia memiliki mindset yang benar. Kemudian langkah selanjutnya, orang tua dapat menyekolahkan anak tersebut ke sekolah-sekolah yang berbasis Islam. Nanti otomatis akan ada pembelajaran mengenai akhlak, budi pekerti, bagaimana tata cara berperilaku seperti itu. Oke, siapa yang mau menjawab pertanyaan selanjutnya? Saya, Bu. Ya, Saya izin menjawab pertanyaannya dari Mbak Rita ya. Ya. Bagaimana cara yang baik agar terhindar dari sikap tersebut, Bu? Iya, benar sekali. Pertama, Islam mengharapkan untuk ikhtilat atau bercampur laki-laki dan perempuan pada suatu tempat yang sama. Terus yang kedua adalah kholwat. Terus yang ketiga, minimalisir pembicaraan dengan lawan jenis sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir, tidak mengharuskan perkataan ketika bercakap-cakap dengan lawan jenis. Seperti kayak contohnya kalau bicara dengan cewek itu agak tegas, terus tiba-tiba itu bicara sama cewek itu agak lembut, itu nggak boleh. Sebaiknya agak tegasin juga. Ya, benar sekali Mbak Rohan, terima kasih. Jadi, sesama lawan jenis yang diharapkan oleh Islam adalah kholwat ikhtilat. Dia berbaur tanpa ada penghalang. Sedangkan sekarang ini ada sleep call, video call. Tapi kan kita kan nggak bertemu secara langsung ya, secara dunia maya. Tetapi balik lagi, apa niatan awalnya dia tadi sleep call? Masih di dalamnya ada hawa nafsunya enggak? Ada. Yang diharapkan adalah apa sih? Ujung-ujungnya atau dampaknya dari perbuatan kholwat ikhtilat tadi. Nah, sama dengan sleep call tadi, apa sih dampaknya? Kalau dampaknya dia ke arah yang negatif, untuk tidak diperbolehkan. Sudah terjawab semuanya pertanyaannya. Terima kasih atas partisipasi kalian. Untuk yang terakhir, kita simpulkan, kita tadi membahas tentang apa? Tentang adab-adab. Ya, Adab-adab atau etika bergaul itu ada 4, bisa juga ada beberapa orang yang mengatakan itu ada 3. ya. Apa saja mereka? Yang pertama adalah etika bergaul dengan orang yang lebih tua, dengan orang yang lebih muda, teman sebaya, dan juga lawan jenis. Oke, bagus sekali. Kemudian, apa sih pentingnya kita mempelajari etika bergaul dalam Islam? Agar bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran agama, iman, dan ihsan. Oke, bagus sekali. Intinya adalah untuk memperkokoh ukhuwah Islamnya dan menghindari permusuhan antara sesama umat manusia. Oke. Untuk yang terakhir, Ibu ada oleh-oleh sedikit. Gak banyak masalahnya. Catat ya. Tugas kalian untuk minggu depan. Tugasnya silahkan kalian bikin artikel. Gak usah banyak-banyak, cuma 5 lembar aja maksimal. Kalian cari fenomena-fenomena atau permasalahan-permasalahan apa saja yang bertentangan dengan etika bergaul dalam Islam. Terserah mau apa aja. Kemudian kalian lihat apa sih penyebabnya dia tuh berperilaku seperti itu. Sertakan juga solusi menurut kalian. Udah itu aja, gak banyak kan? Ya. Oke, dikumpulkan minggu depan ya anak-anak. Saya rasa cukup sekian materi hari ini. Semoga bermanfaat. Amin. Kita baca himne bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum